Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sika Ara Rosalina, NIM E 2019-2214, kelas Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan sedikit memberikan tanggapan tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI. Yang pertama, masa Khalifah Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah sampai 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah yang dimulai pada pendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional dan solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selanjutnya ada urutan Khalifah Muawiyah. Yang pertama, pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, Muawiyah 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi, Yazid 1 bin Muawiyah. Yang ketiga, tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi, Marwan 1 bin Hakam. Yang keempat, tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi, Abdul Ali ibnu Marwan. Yang kelima, 66 Hijriah atau 686 Masehi, Muawiyah 2 bin Yazid. Yang keenam, tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi, Al-Walid 1 bin Abdul Malik. Yang ketujuh, 96 Hijriah atau 715 Masehi, Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan, tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi, Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan, tahun 101 Hijriah sampai 750 Masehi, Yazid 2 bin Abdul Malik. Yang ke-10, tahun 105 Hijriah atau 754 Masehi, Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11, tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi, Al-Walid 2 bin Yazid 2. Yang ke-12, tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi, Ibrahim bin Al-Walid 2. Yang ke-13, tahun 127 Hijriah sampai 133 atau 700 sampai 750, Marwan 2 bin Muhammad. Yang selanjutnya, pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hieritis. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Yang selanjutnya, organisasi pemerintah Bani Umayyah. Yang pertama ada An-Nizamus Siyasi, organisasi politik. Yang kedua, An-Nizamul Idari, organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Harbi, organisasi pertahanan. Yang keempat, An-Nizamul Mail, organisasi keuangan. Yang kelima, An-Nizamul Qadar, organisasi kehakiman. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, Abdul Malik. Perbaikan di dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu bahasa Yunani digunakan untuk Syria, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti. Keberhasilan para pemimpin pada
Bani Umayyah. Selanjutnya ada Abdul Aziz bin Marwan, membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas Masjid Jami Amr bin Ashar. Selanjutnya ada Hajjaj bin Yusuf, melakukan perbaikan sistem irigasi dengan pengaliran air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak hingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Selanjutnya ada Al-Walid, kesejahteraan rakyat dapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka bagi orang cacat. Ia menyediakan pelayanan khusus dan digaji orang buta, diberikan penuntun, dan bagi yang lumpuh disediakan perawat. Selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz, melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah, tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu, dimasukkannya ke dalam Baitul Mal, melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurang, jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumber baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penyediaan bagi para musyafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. Orang sakit mendapat bantuan, dan pemerintah dinasti pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muayyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi pada gubernur dan juga khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat, lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.